Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Wahyuni. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas saya, tugas review atau UTS, ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dengan tugas mereview jurnal. Jadi adapun jurnal yang saya review itu dengan judul Uang dalam Pandangan Islam. Jurnal tersebut itu ditulis oleh Juliana, kemudian dipublis oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016. Nah, adapun tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan dan merekonstruksi fungsi uang dalam pandangan Islam. Kemudian adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif dengan penelitian relevan. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sudah dibuat sebelumnya atau dianggap cukup relevan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang bahwa apa sih isi jurnal uang dalam pandangan Islam tersebut. Jadi pada isi jurnal tersebut itu membahas tentang konsep Gersham. Yang dimana bahwa konsep tersebut itu berdampak signifikan terhadap hilangnya uang baik. Nah, selain itu, adanya fungsi turunan uang itu mengakibatkan uang menjadi objek komoditas dan penimbung kekayaan. Jadi sebagai salah satu efek dari fungsi turunan yaitu adanya penimbungan emas dan perak merupakan aktivitas yang dilarang dalam pandangan Islam. Jadi pada pandangan Islam atau perspektif Islam sendiri itu sangat melarang terkait penimbungan kekayaan, baik itu berupa emas maupun perak dan uang. Adapun salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan atau menegaskan bahwa menimbun emas itu ya Allah, bismillah, bahwa menimbun emas itu balasannya siksa yang sangat pedih, yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 34. Kemudian bahwa yang bisa saya tanggapi terkait jurnal tersebut yaitu bahwa bukan berarti jurnal yang ditulis oleh Juliana ini salah, bukan seperti itu. Tetapi ada yang kurang tepat. Jadi yang saya tanggapi terkait jurnal yang ditulis oleh Juliana yaitu yang pertama, pada jurnal tersebut itu tidak memperhatikan posisi catatan kakinya atau tidak menempatkan posisi catatan kaki. Nah, jika jurnal tersebut hanya terdapat mohon maaf. Jadi pada alangkah lebih baiknya pada jurnal tersebut itu ditempatkan juga catatan kaki agar pembaca itu mengetahui bahwa ini informasi berasal dari ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pada jurnal tersebut itu uang dalam pandangan Islam. Nah, maka alangkah lebih baiknya pada pembahasan konsep uang itu juga membahas tentang konsep uang dalam pandangan Islam. Seperti itu. Jadi lanjut yang ketiga bahwa pada bagian B dengan pada bagian F itu hampir sama, yaitu membahas tentang fungsi uang, dan bedanya pada bagian F itu membahas fungsi uang dalam pandangan ulama. Nah, jadi menurut saya pribadi bahwa alangkah lebih baiknya opsi tersebut itu disatukan.
Jadi bagian B itu fungsi uang, kemudian dibagi atas dua, yakni fungsi uang dalam perspektif atau dalam pandangan konvensional dengan pandangan Islam. Atau yang kedua itu fungsi uang dalam pandangan Islam atau perspektif Islam. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa penempatan tanda titik dan koma itu terkadang tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi mungkin penulis alangkah lebih baiknya untuk kedepannya lebih memperhatikan penggunaan tanda titik dan koma. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf kepada penulis Juliana atas kritikan dari saya. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.